bertepatan dengan datangnya tahun baru Hijriah. Malam ini banyak kampung-kampung ada kantor barangkali, ada masjid, mengadakan malam kiratan untuk menyongsong datangnya tahun baru Hijriah. Malam ini saya nggak ada sama sekali, tidak dibiasakan menyongsong datangnya tahun baru Hijriah maupun Miladiah, nggak pernah ada. Karena ragam itu biasanya malam hari itu ya dari maghrib sampai isya ngaji untuk anak-anak, habis isya sampai jam 9 ngaji untuk orang tua ya rutin. Ya nggak kenal dengan datangnya tahun baru Hijriah maupun datangnya tahun baru Miladiah. Penting setiap saat ada ibadah kepada Allah. Sampai sekarang mungkin masih cuma nggak ramai zaman saya dulu kecil, jadi ngaji sampai jam 9 malam itu biasa. Tahun baru Hijriah kita sambut dengan perenungan, bukan dengan hura-hura atau dengan lelehan yang dibagi dengan hal-hal yang negatif. Kenapa kita lakukan? Jadi yang paling penting bagi kita, karena sebagai seorang muslim itu harus punya target. Targetnya adalah bertambahnya usia itu harus bertambah kebaikan, bertambah kuat imannya, bertambah baik mulia pribadinya. Tapi kalau kita dengan bertambahnya usia banyak umur, semakin jelek pribadinya, imannya, ketakwaannya kepada Allah. Kita termasuk orang-orang yang untuk mungkin ya, kalau sama pribadi kita datangnya tahun baru dengan tahun yang lalu, kita masih rugi. Maka malam ini kita berusaha untuk introspeksi diri. Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Asr 19 Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ini setiap ada kesempatan menjelang tahun baru atau baru datang, sekitar lagi semingguan, saya suruh untuk isi khutbah yang disampaikan. Karena betul-betul ini merupakan perintah Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, renungkan, pikirkan, ingat-ingatlah. Tanzur bersahabatlah akan dirimu, akan diri kita. Maka dalam lihat untuk kemajuan atau peningkatan diri kita di masa yang akan datang. Kita mengalami perputaran generasi sampai usia 63 tahun, usia saya sampai 50 tahun, usia saya berapa persenkah ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Nanti akan menentukan jawabannya sendiri, dan kalau kita ingin meningkat kepribadian dan keimanan, dan tentunya harus berusaha. Jangan sampai bertambahnya usia kita semakin tidak perilaku dan bagaimana kita apa ibadah kita. Ini sangat membahayakan diri. Wattaqullah, Allah memerintah
lanjutkan berikutnya, tekankan lagi, kita mau perlu meningkatkan pribadi kita, tapi tidaknya dengan takwa kepada Allah. Jangan meningkatkan pribadi kita, namun sementara ketakwanya kepada Allah disepelekan. Mungkin ada orang yang menanyakan berapa, saya tahun baru saya katakan harus lebih baik ekonomi kita. Mungkin setelah di rumah tempat, kalau tidak ada perkembangannya bisnis kita, mungkin ada rencana untuk mengembangkan. Tapi melupakan unsur-unsur ketakwaan dalam mencari ekonomi itu, tentunya kita akan lebih tertutup, lebih bisa. Maka boleh dilakukan untuk berusaha meningkatkan jati diri kita, baik ekonomi maupun yang lain, tentunya dari dengan taqwa. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Seandainya kita sudah meningkatkan pribadi kita di tahun baru ini dengan dasar ketakwaan kepada Allah, ya, tidak usah khawatir kalau kita tertindak dengan yang lain. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah sudah melihat apa yang kita kerjakan. Kalau yang kita kerjakan sudah sesuai dengan perintah Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada kita melaksanakan suatu tapi berkenaan dengan perintah Allah. Jadi yang perlu kita lakukan. Maka dalam perkara ini tirakatan, tapi tirakatan untuk merenung, ya, kemudian lebih baik ibadah kita di masa-masa yang akan datang daripada itu yang tadinya mungkin sholat dengan jamaah itu kalau pas mood saja, pas mood di jamaah, imam jamaah itu kadang-kadang kalau kita tidak ada niatan itu mudah dipengaruhi yang lain. Adalah jamaah orang-orang yang akhirnya salah sendirian. Kadang-kadang kalau ada kesibukan justru menjauhkan kesibukannya daripada sholat jamaahnya. Tapi saya yakin jamaah di sini juga perlu dilakukan. Tapi sholat ibadah sholatnya di rumah, di tempat kita tinggal, jamaah selalu menjadi jamaah bagi kita. Jamaah rahimahullah. Untuk apa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan diri kita di tahun yang akan datang, bahkan setiap tahunnya harus kita meningkat, tidak lain ingin menyelamatkan diri kita. Selamat di mana? Di dunia maupun di akhirat. Sebab kalau kita di dunianya selamat, kita hidup, kita bermasyarakat, insya Allah nyaman-nyaman saja. Tapi kalau kita hidup di masyarakat, ya, tidak selamat, akhirnya banyak melakukan hal yang tidak baik, hidup rasanya tidak enak. Ya katalah, maya tidak bisa untuk mencari penyelamat. Untuk menyelamatkan diri kita, dalam hadis Rasulullah disebutkan salah munjiat, 3 hal yang akan menyelamatkan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Salah munjiat, mungkin gambarnya apa? Yang pertama, khasyatullah fis-sirri wal alaniyah, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, baik di saat-saat keadaan sepi, sunyi, maupun di saat-saat dalam keadaan ramai, di saat terang. Ada orang yang takutnya kepada Allah di mana ada huru hara, ada huru hara takut kepada Allah. Seperti pengaruh COVID, muhabbat sana sini 2
jiwa muda, laki perempuan 2 tahun itu kita ditakut-takutin dengan COVID. Kenapa di saat kata kita takut kepada Allah? Kalau Allah itu meridhoi kita termasuk orang yang apa-apa, maka kita takut saat itu. Akhirnya ibadah ditingkatkan, jagani kalau pas saya COVID sudah dekat dengan Allah. Di saat-saat tidak ada masalah, lupa kepada Allah, tapi tidak takut kepada Allah. Hal-hal yang dikerjakan yang dilakukan banyak atau sering nyerempet-nyerempet hal yang dilarang oleh Allah. Nah, hal seperti itulah yang perlu kita waspadai. Apa sampai menghinggapi diri saya, diri kita. Berarti diri kita selamat hanya di sebagian suasana. Karena takutnya hanya di sebagian, bukan baik sepi maupun ramai takut. Ada orang maupun tidak ada orang tetap takut kepada azab Allah. Senantiasa bertakwa kepada Allah. Seorang pejabat kalau dirinya sudah takut kepada Allah, bukan takut kepada atasan saat memonitoring, ya. Insya Allah selama menjadi pejabat itu dia akan nyaman, tenang, damai, karena nggak ada yang bisa ditakuti dalam dia bekerja. Tapi sudah takut kepada Allah, yang bukan haknya tidak akan diambil, ya. Yang haknya baru kita ambil. Suatu saat ada pemantauan atau monitoring dari atasan perintah, istilahnya apa ya? Pokoknya diawasi itu. Turun datang pada juga orangnya juga. Ya. Dari atasan mau turun, mau cek keadaan kantor yang JPP. Karena sudah tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah, sudah hanya mengambil haknya saja dan kewajiban sudah santai, nggak ada rasa takut. Karena takutnya bola sudah digabungkan. Selama saya memimpin kepada bahwa juga Quran, nggak arogan, melaksanakan dengan seadil-adilnya. Ya inilah. Jadi kita perlu membiasakan tidak usah takut kepada manusia dalam hal-hal waskat, pengawasan melekat, dalam hal-hal monitoring dan sebagainya. Tapi sebelum diawasi oleh atasan sudah merasa diawasi dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pedagang mungkin, kalau pedagang sudah takut kepada Allah, tidak berani mensukat itu apa? Memalsukan timbangan. Karena itu diancam oleh surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yusirun ala yadullu ka annahum ma'ruf. Celakalah bagi orang yang mensukat atau mengurangi timbangan. Pedagang yang sering menggunakan timbangan, kalau takutnya sudah kepada Allah didahulukan, tidak berani memanipulasi takaran baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, insya Allah dalam perdagangan itu akan
melakukan transaksi kadang-kadang memanipulasi. Walaupun kaya cepat didapat tapi tidak berkah, tidak nyaman dirasakan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Oleh karena itulah, kalau kita sebagai pedagang usahakan sebersih mungkin. Syukur bagi kalau menakar untuk orang lain dipenuhi atau dilebihi. Kalau menakar untuk diri sendiri, kalau kita pas ulaan itu ya terserah yang menakar, tidak usah ditambah-tambahin. Dan inilah, tapi kadang-kadang terbalik, nakar kanggo liya di sudut, nakar kanggo awake dhewe saat belajar kita ditanggung. Ini berarti celaka orang pedagang yang seperti itu. Kalau kita sebagai karyawan, sebagai bawahan, ya, takutnya kepada Allah sudah didahulukan, kita tidak akan bekerja dengan seenaknya sendiri. Waktu ditentukan jam 7 harus sudah sampai kantor, ya kita berusaha. Karena kalau kita sampai datangnya itu lebih dari jam yang ditentukan, walaupun atasan tidak pernah tegur, mungkin itu atasannya lebih muda daripada karyawannya, daripada pegawainya, mau negur itu ya, sing ditegur, sing orang ditegur biasa, tidak merasa, tidak punya perasaan, dan akibatnya berkepanjangan ya, mengurangi keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita mau selamat? Kalau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu sudah tidak sesuai dengan tuntunan dan syariat. Oleh karena itulah, di antaranya yang bisa menyelamatkan kita adalah tadi takut kepada Allah dimanapun kita berada. Saya misalnya dimanapun kita berada, dalam hal apapun, mencari nafkah atau kepada Allah, ya kita kalau bukan yang halal ya nggak mau, walaupun keuntungannya luar biasa, nggak mau. Dalam mendidik anak-anak di rumah, kalau kita takut kepada Allah, tidak sembarangan mendidik, tapi dasarnya pendidikan agama didahulukan. Ini penting bagi kita. Walaupun hidup bicara di alam modern, banyak anak-anak yang sudah tidak mengamalkan agama, jauh dari agama, tapi kita tetap konsisten. Agama nomor satu, ibadah nomor satu untuk anak-anak kita. Kalau ibadah sudah nomor satu, nanti imbasnya harapan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia itu mengalir begitu saja. Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Jadi kalau ada orang Islam sekarang kok mau beruntung, kenapa kok saya serba sulit hidupnya, sebenarnya tetangga saya kok mudah sekali. Tidak introspeksi tentang ibadah yang dilakukan, mungkin nggak pernah kepikiran. Yang dicari hanya keduniaan saja, akhirat tidak diutamakan, maka yang didapatkan hanya dunia saja, kadang-kadang hanya sebatas kemampuan yang dia kerjakan. Maka dari itu banyak berusaha untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan lingkungan kita. Ajarlah semua pihak di lingkungan yang perlu kita selamatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah segan-segan. Kalau kita melihat kemungkaran teman kita ingatkan supaya mereka takut melakukan kemungkaran dengan meninggalkan hal yang tidak baik. Marra amin karon
falil wajib biyadi. Caranya mengirimkan mereka dengan tangan. Ya, malah diratakan maaf di Semarang kota-kota yang sudah lama itu saya sering mendapat informasi melek-melek yang biasanya kalau macam-macam sing berbau negatif, sing remaja yang kumpul-kumpul di lawan jenis sampai malam kadang-kadang sing bapak-bapak mengumpul gelonggol dengan hanya negara mereka. Hanya kalau tidak seperti itu bukan diratakan. Alhamdulillah di mana kita sudah tidak, mungkin mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Kalau melihat wajib biyadi, kita ingatkan dengan tangan kita. Hanya kita lihat betul-betul ada yang akan mengarah pada masalah, kita ingatkan, Pak, buat jangan begitu. Mungkin ada diameter atau karena diambil serta temperatur, atau mungkin kasus tapi tidak karena dia itu dibidik secara kita atau orang. Tapi kalau diambil kok mencak-mencak perawan ini babi di sana. Ini berat, karena seperti ini di kota besar yang sudah terbiasa itu berat. Tapi menurut saya, kalau yang bertindak itu orang yang disegani, kumpul-kumpul dengan orang yang disegani bareng-bareng, saya kira mampu, saya kira. Tapi kalau melangkah sendiri, ya mungkin malah aura positif, tapi bisa kalah dengan aura negatif karena hanya sendirian. Tapi kalau sendirian, lawan sendirian, tujuan kita baik, saya kira perlu dicoba. Bagi wajib jadi, fa'ilam yastati fabilisani. Ini untuk menyelamatkan lingkungan. Jangan sampai lingkungan kita yang kita punya tujuan untuk hidup tentram, damai, agamis, imanis, Quranis, generasi-generasi yang Qurani, tapi kita tidak mau melanggar seperti itu, ya selamanya malah semakin lama semakin bertambah, semakin rusak. Kalau sudah rusak baru bingung. Hidup di sini sudah kerasan lagi. Nah itulah perlu kita coba seperti itu supaya kita bisa menyelamatkan lingkungan kita. Masih belum berani dengan lisan, ada cara yang lebih sederhana. Wabibal diingatkan dengan hati. Namun maaf, kalau kita berani hanya dengan hati, baranikatan awal iman, tanda-tandanya kita masih memiliki iman yang lemah. Inilah cara menyelamatkan lingkungan. Kalau lingkungan keluarga sudah dapat harus tegas. Kalau nggak tegas kita nanti bisa kecolongan. Anak-anak zaman sekarang itu kalau dikasih katanya senjatanya itu nangis dan butuh. Tapi kita tidak boleh mengikuti, tidak boleh bentar walaupun anak-anak kita itu ada yang sifatnya dunia atau berbuat negatif, tetap kita kasih. Ya, itulah yang pertama menyelamatkan diri kita, yaitu dengan takut kepada Allah dimanapun kita berada. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, wal qasdu fil faqri wal ghina. Qasyatullah fi sirri wal aliyah, wal qasdu fil faqri wal ghina. Kita bersedekah, sedekah dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Jadi orang sedekah itu
biasanya umumnya nunggu kalau sudah kaya. Umumnya ada orang yang sudah kaya tapi masih eman, enggak bersedekah. Kadang-kadang kalau lihat ada Pak RT, Pak RW, apalagi takmir masjid menuju rumahnya membawa stompak sudah sukudon dulu. Pak Amir ini mesti nyerukan buat. Padahal sudah kaya. Orang yang seperti itu jikalau belum kaya lebih-lebih hemat-hemat. Maka orang yang ingin mendapatkan keselamatan dan mendapatkan perkembangan yang baik dunia akhirat itu, kalau berteman malah pilih dengan orang miskin. Berteman pilih dengan orang miskin. Orang miskin itu kan biasanya sering pinjam. Biasanya kalau orang miskin pinjam, maka kita itu jangan banyak berharap untuk dikembalikan. Sebab dikembalikan biasanya dia aja pinjam yang lain lagi terus mengembalikan kepada kita. Dan kita tidak akan jangan merasa rugi kalau dipinjami orang miskin yang tidak mengembalikan. Justru menguntungkan itu kalau kita dipinjam orang miskin yang tidak mengembalikan itu menguntungkan bagi kita. Logikanya dia logikanya. Nah, dia diutangi orang dibalikin kok menguntungkan. Kalau dipinjami orang kaya 100.000 pinjam pada orang kaya, dipinjam orang kaya 100.000, pinjam orang kaya. Saat yang ditentukan gampang mengembalikan 100.000. Kita kan nggak pernah terhutangi mengharapkan bunga. Kita rugi. Dipinjami orang kaya dikembalikan langsung kita rugi. Sebab yang mengembalikan cuma itu. Tapi kalau orang miskin yang pinjam malah tidak mengembalikan, justru yang kita pinjamkan itu malah berlipat ganda. Apa kayaknya? Ya 261 apa senang menyampaikan itu. Itulah. Jadi kalau orang yang gimana kuat berteman pilih dengan orang miskin sering dipinjami malah beruntung. Karena pada harapannya itu nanti akan yang akan menyelamatkan diri kita. Ya, mereka berusaha. Jangan sampai menunggu banyak kita beramal. Tidak punya uang. Yang namanya amal tidak harus dengan uang. Jadi kita sudah sering berlaku. Yang tidak bisa beramal dengan uang itu dengan pikiran. Yang tidak bisa beramal dengan pikiran dengan tenaga. Yang tidak bisa dengan tenaga ya dengan nasihat. Ya, itulah yang kedua dari al-qasdu fil faqri wal ghina. Ya. Kemudian kalau kita sering beramal walaupun hanya sedikit tapi dengan mengharap ridho Allah, bilalah itu akan apabila kita punya masalah itu mudah untuk kita atasi, kita mendapatkan solusi. Ini termasuk mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, berbuat adil. Wal adlu fi ridha wal ghadab. Orang yang ingin
lebih di akhirat. Berbuat adillah, baik ketika kita marah maupun ketika kita istilah lawannya marah, ya press tidak ada masalah. Pas santai, pas press itu orang akan berbuat adil, orang akan mulai dengan hati yang tulus. Kalau tidak ada masalah, seorang atasan didatangi bawahan karyawan, Pak, saya minta tolong besok saya mau keluar kota, saya izin. Saat itu atasan yang diminta izin baru nggak ada masalah, senyum-senyum, silakan, nggak apa-apa, besok saya carikan ganti. Umpamanya seorang ya guru, seorang karyawan yang lain ada keperluan, izin untuk tidak masuk. Tapi tidak seperti apa yang kami sampaikan tadi, dengan kemudian apabila orang minta izin pada orang yang saat itu atasnya baru marah, baru tetap judek, banyak masalah, kerjaan kacau, bila ada karyawannya yang timbul minta izin mau gak masuk, tambah mumet, tambah marah. Untuk jawab mengiyakan dengan cara menyenangkan, dengan cara penuh senyum, jarang terjadi. Jawabannya mungkin kadang-kadang ya, kamu membuat masalah lagi, saya baru masalah, banyak masalah. Nah, orang pejabat atau atasan yang ingin selamat di dunia dan akhiratnya, tidak, kalau bisa sudah melayani orang lain itu dengan cara yang baik, baik ketika marah maupun ketika tidak marah. Ya, oleh karena itulah selamanya di dunia bagi orang bisa melayani dalam keadaan marah dengan adil dibanding dengan yang dalam keadaan tidak marah. Bagaimana? Nanti akan mendapatkan sanjungan-sanjungan dari bawah-bawah, mendapatkan pujian dan mendapatkan pelayanan yang lebih dari bawah-bawahnya. Karena bawahnya merasa atasnya sudah memberikan kemudahan, maka ke belakang ke depannya nanti mereka juga akan mulai dengan mudah. Masalah-masalah pekerjaan atau urusan-urusan sehari-hari dapat diatasi dengan mudah karena atas bawahan-bawahannya memberikan bantuan dengan ikhlas. Itu namanya di dunia itu ada selamat dunianya. Ayo, sulit sekali. Apalagi atasan yang di situ ada banyak karyawan, ada karyawan yang bau famili, saudara, ada yang berbau saudara, berbau ponakan, berbau teman, sementara juga ada yang tidak ada hubungan apa-apa. Kadang-kadang pilih kasihnya muncul. Karena manusia berbuat adil itu sulit. Kalau dalam pelayanan kepada orang lain sudah ada pilih kasih, ya, maka yang jauh dari teman saudara maupun hubungan dekat itu kadang-kadang yang dirugikan. Kalau ada yang dirugikan, otomatis yang dirugikan yang mendoakan yang jelek. Jarang terjadi orang yang dirugikan mendoakan yang baik, jarang sekali. Kalau tidak ada dasar keimanan dan ingin memintai akhlak yang baik, jarang. Karena saya dipersulit, maka saya akan mempersulit. Sabotase. Setelah kesulitan-kesulitan itu tidak terlatasi, atasannya nggak mau tahu, ya saya sekarang mungkin kerjanya jadi keset,
tidak ikhlas karena Allah, ingin balas dendam, maka catatan bagi kita, ya kata kita berhubungan dengan kurang banyak, bersikaplah yang adil di saat kita marah maupun tidak dalam keadaan marah. Tapi maaf, ini biasanya sulit biasa. Tapi sebelum berbuat, sebelum lain orang lain, kita ingat pada Allah. Bahkan kalau ini akan menyelamatkan diri kita, maka kalau ini rasanya sulit untuk dikerjakan, kita berusaha untuk bisa melayan dengan baik. Inilah 3 hal yang akan menyelamatkan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah Allah. Selanjutnya 3 hal yang akan menghancurkan diri kita. Ada juga yang akan menyelamatkan diri kita tadi, yang akan menghancurkan diri kita. Ya, di dalam segala hal ada 3. Hadisnya berbunyi salasun publikat, sukhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i bi nafsi. Sukhun muta'un itu apa? Bakhil yang selalu diikuti. Bakhil itu apa ya? Pelit. Ya. Orang akan celaka atau hancur dirinya kalau di dunianya kebiasaan yang dilakukan pelit, bakhil, sugih banget, ning pelit rakawan, dunianya hancur. Hancurnya gimana? Diancam oleh orang lain, dimusuhi oleh orang lain. Di mata Allah itu juga akan mendapatkan kesulitan. Baik dalam bidang apa? Bidang uang. Orang yang tidak biasa bersedekah itu kalau dimintai uang atau pinjaman atau mungkin sumbangan, ya, dia merasa sayang. Boleh yang ngel-ngel kok disumbang kayak kita ya. Yang kepengen itu dia kerja. Orang itu kan bisa bakhil, paling bakhil. Bodohnya agak karuan tapi tidak mau sedekah. Akhirnya bodohnya kalau orang sendiri telan bumi. Lalu kalau orang kerja dari pasir dari tanah kok nemu perhiasan, katanya nemu harta karun. Itu sebenarnya karena orang belinya rata, tidak merasakan bahwa sebetulnya kekayaan yang dimiliki itu juga atas kemurahan dari Allah. Baik dalam bidang ilmu kita ya jangan sampai kalau di lingkungan kita sudah tidak ada orang yang dengan ilmu itu baik. Karena apalagi ada tamasa itu saat dia hampir semua juga menjadi pernah diminta untuk menjadi pengisi tamasa, dan yang diminta pun siap untuk menularkan. Itu namanya kita ngomong. Justru kalau kita punya ilmu diamalkan itu akan beruntung, ilmu kita akan bertambah. Ya. Al ilmu bila amal fasyajaratu bila sama. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, ini mungkin yang dipegang oleh ya teman-teman kita di sini. Jadi sebisanya apapun kalau dimintai ya oke lah. Cerita kita yang diminta Pak Mas Rizal mengajar Pak Ustaz, ini saya minta ambil komisi. Nah, karena saya nganggur, nggak ada masalah. Apa yang kita miliki, hanya saya miliki, yang saya bisa saya sampaikan. Karena dengan menyampaikan ini justru ilmu saya bertambah, berkembang. Coba kalau saya sempat kok nggak mau, jadi omongan orang. Nah, omongan negatifnya barangkali dalam bakal paling beti, perawani.
paling itu yang negatif. Yang agak positif tapi juga agak baik. Wong di luar dia makin pergi. Tempat saya ada orang tokoh, sebenarnya tokoh, sering koreksi orang lain, sering koreksi. Orang ceramah itu koreksi, ada imam koreksi. Tapi dia suruh imam sendiri nggak mau. Itu betul. Saya kadang lagi kritik. Dengan lucu. Oke, bang, kalau imam itu kritik di koreksi, kok kue di nama sendiri ilmu itu mandek, nggak berkembang. Nah, itulah gambaran orang yang paling tentang ilmu. Masa salah di sini remaja-remajanya pemuda yang supaya tidak seperti buah yang tidak, pohon yang tidak berbuah, pohon yang tidak berbuah. Coba kita renungkan. Ya. Setelah besar, yang punya pohon itu bilang, meres-meres itu. Akhirnya apa? Dipotong, jadikan kayu bakar. Tapi kalau pohon itu berbuah, ya dilus terus, dipupuk, semplok siji loh, dicagak dan ojo semplok. Karena kalau dicagak mungkin kambiumnya masih bisa menyatu sehingga bisa berbuah lagi. Itu kalau pohon berbuah memberikan manfaat pada orang lain. Lah, kalau itu ibarat orang yang punya ilmu, orang yang punya ilmu di masyarakat sering memberikan nasihat, dia di eman-eman. Begitu sakit di rumah sakit, yang menjenguk sak RT, sak RW jenguk KB, sing tua jenguk, non tua, sing miskin jenguk, jenguk sugih jenguk. Dan apa-apa sing miskin sing kadang-kadang orang tahu tuku apa jenguk loro ya tuku apa. Bahkan anaknya sendiri nangis minta apel karena nggak pernah masakan apel. Itu berjuang karena cintanya, sayangnya atau hormatnya kepada orang yang punya ilmu tapi memberikan manfaat dengan ilmunya kepada masyarakat. Sampai dijenguk. Ono kabar arep pindah Godeni. Pak Ustaz pindah. Lha kok terus piye sing mimpin pengajian, yang kok piye? Ya Allah Gusti, biar mana. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu atau punya ilmu nggak mau mengamalkan, ojo meneh arep pindah, ora pindah iki kok pindah. Aku lagi karena manfaatnya kita tapi sombong, kita tapi pelit dan sebagainya. Sedang masuk ini. Maka kita jangan sampai pelit dengan ilmu. Rasul mengatakan itu. Dakwah itu tugas siapa? Ya tugas kita semua. Balighu ani walau ayat. Sampaikanlah berapa yang kau miliki dari ilmu yang kami berikan, walau hanya satu ayat. Isone ngajar ikro, ya baca diajar ikro. Isone ngajar basmalah dengan basmalah dan sebagainya. Lebih-lebih ya kita banyak ilmuannya. Ada yang sudah S1, S2, S3. Di sini sudah keluar lakon untuk mencari orang-orang yang untuk memberikan pencerahan kepada kita. Inilah yang pertama. Jadi jangan terlalu bakhil ilmunya, bakhil uang lebih-lebih. Kemudian bakhil apa? Bakhil tenaga. Pansane jo kerja bakti metu ya ora. Kancane jo jaga malam kalau di kampung itu enggak mau jaga malam. Gengsi dengan kedudukan dan jabatannya. Lalu Rasulullah sendiri kalau memerintahkan seseorang itu untuk bekerja, ya beliau cangcut karyawan menyisihkan baju ikut terjun. Walaupun di lapangan ternyata banyak orang yang tidak berkualitas, tapi tetap sesuai dengan apa yang dirasakan tidak binafsi. Ya itulah dengan tenaga dan sebagainya. Kemudian yang kedua,
hawan mutabakun, mengikuti hawa nafsu. Habis mengikuti hawa nafsu, ya. Dasar dengan ini. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak didasari dengan keimanan, jelas kebanyakan hawa nafsu itu arahannya adalah ke hal-hal yang negatif. Pengen suki itu hawa nafsu, ya. Pengen dan naik pangkat, padahal sikut kanan sikut kiri. Pengen suki, kanan suki, tahu suki, kok orang langsung yang jalan lain yang berbau mistik-mistik. Nah, kalau hidup kita mengikuti hawa nafsu hancur. Tapi kalau hawa nafsu diikuti oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ya kita caranya yang positif. Tahu nggak? Kok sholatnya berjamaah terus aku orang kena kalah. Saya mati. Ya, saya aktif di Muhammadiyah. Saya aktif di pemuda, aktif di cabang. Kok kalah di tonggoku sing orang duit tak kemana. Saya harus lebih bagus nih. Memberikan contoh kepada yang lain dengan hawa nafsu ada saya dengan kalian dari agama layak pada hal yang positif. So, yang ketiga, hijabul mar'i binafsihi ujub. Dia akan menghancurkan diri kita. Kita punya apa namanya? Andil di masyarakat, proses dipamer-pamer. Wah, sampai kita orang bakal maju. Wah, ya, ucap gading kira ya kalau tidak ada saya mungkin selamanya ya seperti itu. Masjid ini kalau nggak ada saya nggak akan maju dan sebagainya. Itu namanya ujub. Orang saat dimamer-mamer, kalau kita beramal, orang lain bisa menilai. Justru kalau orang lain yang menilai kebaikannya, kita nggak perlu dipamerkan itu yang menjadi berkah. Nanti orang lain akan mengikutnya. Jadi jangan sampai kita heran terhadap kelebihan diri kita. Sugih rasa dihirani, karena pas sugih menungso Allah sebelumnya sugih menang Gusti Allah. Pinter rasa dihirani, rasa pinter anak yang pinter ya Gusti Allah lebih pinter lagi. Kemudian jabatan tinggi ada yang lebih tinggi lagi. Maka hal itu kalau kita buang jauh-jauh tiga tadi, insya Allah kita akan selamat. Justru kalau kita memegang hal tersebut tadi, kita akan hancur di masyarakat, di dunia dan di akhirat kalau tidak akan memberikan bekas apa-apa atas perbuatan yang kita lakukan. Saya kira itu hadis yang singkat ya yang saya sampaikan. Hubungannya dengan tahun ajaran baru ini perlu kita terapkan di masyarakat, di minimal di dalam rumah tangga keluarga kita, supaya kita semakin baik, semakin tambah usia akan semakin baik, semakin bermanfaat bagi lingkungan. Khairun nas anfa'uhum linnas, seperti Pak dan yang lainnya. Inilah yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Marilah kita tutup majelis kita pada malam ini dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.